Kadang-kala marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini Silakan, tidak Pak. relevan. Silakan, Interupsi Pak. pimpinan. Selamat datang di Opinia Channel. Seperti biasa, Opinia akan mengajak kalian untuk berdiskusi secara santai dan terbuka. Tema kali ini adalah yang sedang ramai dibicarakan. Apakah itu? Mari simak ulasan berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Kamu juga bisa mendownload aplikasi Opinia melalui Play Store. Kehadiran Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, di sidang DPR pada Rabu 29 Maret 2023 berujung kegaduhan. Rapat yang bertujuan membahas polemik transaksi keuangan janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan ini sontak riuh saat Mahfud menyebut istilah Markus atau makelar kasus di DPR. Sering di DPR ini aneh, kadangkala marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus, ujarnya dalam rapat tersebut. Ucapan Mahfud tentang makelar kasus sontak membuat beberapa anggota DPR kebakaran jenggot. Anggota DPR dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan bahkan mengancam akan memperkarakan Mahfud secara hukum bila ia tak mencabut pernyataan ini. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Menghadapinya, Mahfud tak gentar dan menolak untuk menarik ucapannya. Ia menyatakan bahwa kasus yang ia maksud terjadi di tahun 2005 ketika Jaksa Agung Abdurrahman Saleh hadir dalam rapat gabungan Komisi 2 dan 3. Saat itu, Abdurrahman Saleh dituding seperti ustadz di kampung maling sebab kejaksaan nilai kotor semua. Dicecar habis-habis ditanya seperti ini, dibilang, Bapak ini seperti ustadz di kampung maling, Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Kekisruhan yang terjadi di sidang DPR tersebut membuat kata Markus mendadak trending menjadi pembicaraan netizen Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud Markus? Secara singkat, Markus atau makelar kasus adalah praktik intervensi yang dilakukan pada sebuah institusi atau lembaga dengan cara mempengaruhi keputusan kasus sesuai dengan apa yang diinginkan. Proses ini dikenal dengan istilah menitipkan atau nitip, sehingga orang tertentu yang sedang dikenai proses hukuman bisa mendapat hukuman lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Pihak yang setuju dengan Markus biasanya akan mendapat kompensasi berupa uang tunai, barang atau jasa, misalnya janji untuk dipromosikan atau dimutasi. Sebagai contoh, di tahun 2016, KPK menangkap seorang panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edi Nasution, saat sedang melakukan transaksi perkara di sebuah hotel. Edi terbukti menerima suap secara bertahap senilai 2,3 miliar rupiah untuk membantu mengurus perkara hukum yang melibatkan perusahaan di bawah Lipo Group. Di tahun yang sama, KPK juga menciduk pejabat Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna setelah yang bersangkutan menerima segepok uang dari suruhan terpidana korupsi Ikhwan Suwadi. Andri terbukti menerima suap sebesar 400 juta rupiah agar Andri dapat mengusahakan penundaan pengiriman salinan keputusan kasasi atas nama Ihsan Suwadi dalam perkara korupsi proyek pembangunan pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur. Kasus berikutnya yang cukup mencengangkan terjadi di tahun 2022. Kasus tersebut bermula dari kisru internal Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang akhirnya sampai ke meja pengadilan. Hakim Agung saat itu Sudrajat Dimyati diduga menerima uang suap sebesar 202.000 dolar Singapura atau setara 2 miliar rupiah untuk memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang. Kasus Sudrajat tak disangka-sangka menjadi awalan atas terbukanya kasus lain, yaitu suap perkara kasasi untuk kasus Yayasan Rumah Sakit SKM. Sampai awal tahun 2023, sejumlah 14 pegawai Mahkamah Agung ditetapkan sebagai tersangka. Makelar kasus peradilan ternyata tak hanya terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, di awal tahun 2023, seorang hakim pengadilan distrik Arkansas, Thomas David Kerut, didakwa atas kasus gratifikasi yang ia terima dari seorang terdakwa kasus kriminal. Gratifikasi yang Kerut terima adalah pelayanan seks dari pacar terdakwa. Kasus berikutnya yang menghebohkan melibatkan 4 anggota parlemen Eropa yang kedapatan menerima suap dari pemerintahan Qatar sebagai imbalan untuk mendukung negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sederet kasus Markus yang pernah melibatkan para pejabat pemerintahan baik di Indonesia maupun di luar negeri bisa jadi adalah landasan atas pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahfud MD. Terbukti, meski dihujat, Mahfud menolak menarik ucapannya soal makelar kasus di DPR.
Publik Indonesia juga tak tinggal diam. Mereka turut meramaikan perbincangan soal Markus di lini masa media sosial masing-masing. Dikutip dari cuitannya di Twitter, salah satu komika terkemuka di Indonesia, Arik Riting, ikut berkomentar dengan nada sarkastik. Padahal mungkin maksud Pak Menko, istilah Markus itu mantap, rajin, dan khusus. Sangat menggambarkan kriteria anggota DPR sejauh ini. Kegaduhan yang terjadi di sidang DPR lalu setidaknya membuktikan satu hal, bahwa anggota DPR belum sepenuhnya legowo atas kasus-kasus yang pernah melibatkan para pejabat pemerintahan. Politisi seperti Arteria Dahlan yang meradang hanya membuat kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat semakin rendah. Ini bisa menambah presiden buruk terhadap citra DPR selain kinerjanya yang selama ini dinilai selalu lambat dalam mengesahkan undang-undang. Semestinya, lembaga seperti DPR menunjukkan itikat baik untuk sama-sama bekerja menanggulangi korupsi. DPR sebagai wakil rakyat semestinya memberikan support penuh terhadap lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk terus bekerja keras mengurangi tindak pidana korupsi. Mengingat meski telah turun peringkat dari posisi 96 di tahun 2021 menjadi 110 di tahun 2022, Indonesia masih menempati posisi tinggi dalam indeks persepsi korupsi. Menurut laporan Transparansi Internasional, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi 34 dari skala 0 sampai 100 pada 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup kelima di Asia Tenggara setelah Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Itu artinya korupsi di Indonesia masih merajalela. Perlu upaya dan dukungan dari semua pihak untuk terus-menerus menggerus perilaku korupsi ini. Tidak malah ramai-ramai menghantam orang yang berdiri di muka yang mempersembahkan keberaniannya untuk perjuangan melawan budaya korupsi. Agaknya kita semua setuju bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merugikan banyak orang. Sangat jahat. Akibat korupsi, negara menjadi terhambat pertumbuhan ekonominya, investasi turun, kemiskinan kian merajalela, dan banyak lagi akibat buruk lainnya. Maka wajar, siapapun itu yang menjadi pelaku korupsi wajib dihukum berat. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita, terkhusus yang melibatkan para pejabat negara seperti anggota DPR, menjadi catatan hitam bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan. Kasus-kasus seperti bermunculannya Markus menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan bisnis di Indonesia. Perlu upaya lebih keras dan bahu-membahu dari semua pihak untuk mencegah dan memberantasnya. Negeri ini tidak boleh porak-poranda oleh keserakahan para koruptor, terutama para penyelenggara pemerintahan yang menggadaikan posisi jabatannya dengan menjadi Markus. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap semangat membangun bangsa. Terima kasih, sampai jumpa.